Layakkah drone P9 Pro untuk dimiliki? Pertanyaannya bagus, dan kita akan kupas tuntas di sini. Apakah drone ini layak untuk dimiliki? Jangan di skip, tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Cekidot. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun sahabat laptop Bang Ain. Jumpa lagi kita di sore yang cukup cerah ini dengan angin berhembus. Bisa sobat-sobat dengar mungkin suara-suara burung. Itu adalah burung walet, karena saya berada di belakang rumah ini. Ada bangunan gedung walet punya tetangga. Dan juga buat sahabat-sahabat yang baru menemukan channel ini, selamat bergabung. Saya ucapkan salam santun, salam sejahtera. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah, Tuhan alam semesta. Baik sobat-sobat, sekedar menjawab pertanyaan seorang rekan yang ada di sini yang bertanya tentang layak atau tidaknya drone P9 Pro HD ini untuk dimiliki. Baik, ini adalah tasnya drone P9 Pro HD. Nah, seperti yang terlihat di video-video sebelumnya, saya sudah ada menjelaskan sedikit mengenai drone P9 Pro HD ini, tapi tidak salahnya kali ini akan saya jelaskan kembali bagaimana tampilan awal atau apa yang kita dapatkan saat pembelian. Tapi ini masing-masing seller, masing-masing toko. Nah, kelengkapan apa saja yang didapatkan saat pembelian drone P9 Pro ini, dan sedikit speknya apa-apa saja yang bisa dibanggakan istilahnya dari drone ini. Ini adalah drone kelas pemula, harga 1 jutaan ke bawah dan 500 ke atas, yang sudah dilengkapi dengan kamera HD. Dan ada di video saya sebelumnya bagaimana hasil dari kameranya bisa ditonton, dan juga dilengkapi dengan sensor anti tabrak yang terdapat pada bodi atas pesawat drone ini. Drone ini juga sudah terbuat dari karbon, fiber karbon yang ada di atas ini, dan untuk bodi bawah dari plastik solid. Sudah menggunakan Dynamo brushless. Apalagi, dan pada bagian bawah juga terdapat kamera. Jadi kameranya ada dua, kamera bawah dan kamera depan. Kamera depan ini bisa naik dan turun. Nah, seperti ini. Ini kamera bawah, dan juga ada anti tabraknya, ada sensor. Sudah ada lampu LED, lampu indikator samping kiri kanan, dan juga pada lengan-lengan, keempat lengannya sudah menggunakan lampu indikator. Jadi seandainya saat bermain malam akan terlihat lebih indah. Ada kedap-kedip, kelap-kelip lampu diskotik. Dan saat pembelian juga kita sudah dilengkapi dengan satu buah baterai bawaan dari drone itu sendiri. Juga ada variannya. Saat pembelian kita akan dihadapkan pada dua pilihan, sesuaikan dengan budget, hanya menggunakan baterai bawaan yang terdapat pada drone, atau kita memilih dengan tambahan satu baterai cadangan. Nah, bergantung budget, jadi harga pun berbeda. Dengan baterai bawaan atau ada tambahan baterai, itu sudah beda harga. Juga kita akan mendapatkan satu buah remote control. Nah, ini remote controlnya dari drone P9 Pro.
Mohon jangan di skip, mungkin ini agak panjang lebar penjelasannya agar tidak terjadi salah paham, gagal paham. Ada yang bilang drone ini banyak macamnya lah. Saya bukan membela drone ini, tapi berdasarkan pengalaman pribadi saya. Nah, fitur-fiturnya bisa dipelajari, tapi di sini poin yang ingin saya jelaskan bahwa drone ini pada remote control terdapat fitur RTH, artinya return to home atau kembali sendiri. Sebenarnya sampai detik sekarang saya menjelaskan, saya belum bisa menemukan atau memahami apa fungsi pada fitur ini, karena memang tidak bisa saya gunakan. Entah kalau rekan-rekan yang lain yang ada memiliki drone ini, buat para senior-senior, mohon di komen apakah memang drone ini tidak bisa menggunakan fitur RTH seperti yang diiklankan. Ada RTH bisa kembali sendiri atau bagaimana? Saya sendiri belum bisa menemukan arti fitur tombol RTH yang ada pada remote control ini. Nah, karena memang sepengetahuan saya fitur RTH ini hanya akan bisa berlaku apabila drone itu sendiri sudah GPS. Kalau drone yang seperti ini yang belum GPS, karena drone ini tadi seperti saya jelaskan tadi, drone ini kan ada dua varian, ada yang GPS, ada yang non GPS, dengan bentuk dan rupa yang hampir sama, spek-speknya pun. Cuma yang membedakan cuma dari segi tampilan pada remote. Kalau yang sudah GPS dia ada seperti layar LCD di sini, sementara yang non GPS seperti ini yang terlihat. Untuk yang lain-lainnya hampir sama. Dan drone ini juga dengan harga 1 jutaan, tingkat kestabilannya sudah lumayan, sangat stabil. Seperti pada video saya yang sebelumnya bisa ditonton bagaimana stabilnya drone ini, dan ketahanan baterainya saat dia terbang atau mengudara kurang lebih 8 sampai 12 menit, bergantung dengan tingkat kecepatan pada baling-baling saat berputar. Karena semakin cepat baling-baling berputar, maka daya tahan baterai semakin dikuras, dan saat dia angin berhembus kencang itu akan sangat menguras baterai, karena otomatis kita akan menggunakan kecepatan, menambah kecepatan untuk melawan angin. Jadi harus benar-benar kita pelajari, kita pahami, khususnya ini teramat khusus buat sobat pemula seperti saya. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan drone murahan, ditipu inilah ditipu itunya, tapi kita sendiri yang kurang paham apa yang kita mainkan. Nah, kita juga saat pembelian juga mendapatkan 4 buah baling-baling pelindung, pelindung baling-baling maksudnya, untuk bermain di dalam ruangan, karena drone ini bisa dimainkan di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Juga terdapat baling-baling cadangan, juga buku panduannya, buku manual booknya bisa dipelajari. Nah, ini seperti yang tulisan huruf HF, itu adalah aplikasi pengendali drone ini yang kita install pada handphone kita, Android kita. Bisa dicari di Play Store. Apalagi yang belum kita bahas agar tidak gagal paham, tidak salah paham, tidak hanya menyalahkan drone-nya, tapi diri sendiri juga tidak dikoreksi mampu atau bisanya untuk memainkan drone ini. Nah, rasanya semua sudah dibahas. Oh ya, baterainya juga satu lagi, untuk baterai remote menggunakan baterai remote 1,5 volt 2A 3 biji, jadi belum charging baterainya. Dan saat pembelian pun kita tidak diberi yang namanya baterai remote, tidak ada baterai bawaan dari remote. Ini kita baterainya beli sendiri. Ini ada holder buat naruh HP-nya, holder berada di atas. Oke. Jadi pertanyaannya tadi, layakkah atau tidak drone ini
setelah penjelasan ini, nah bagi saya sendiri, saya seorang pemula yang belum begitu mahir juga memahami, kembali lagi ke diri sendiri. Saat kita membelikan drone ini, peruntukannya untuk apa, fungsinya untuk apa. Nah itu dulu. Kalau hanya sekedar buat kita gaya-gayaan sementara kita sendiri belum menguasai permainan drone, saya sarankan mendingan beli drone seperti ini, karena memang lumayan enak lah untuk memainkannya untuk saya sendiri. Oh ya, permainannya tadi kemungkinan saya kelewatan, jangan sampai melebihi 10 meter ke atas kalau bisa. Dan bisa ditonton video saya sebelumnya bagaimana peristiwa itu terjadi, perdemangannya, ketinggiannya, atau saya menerbangkan sehingga terjadi crash ataupun jatuh, berapa ketinggiannya. Jadi saya sarankan mainnya jangan terlalu tinggi, sekitar kurang lebih 10 meter untuk amannya, dengan radius 100 meter, lapangan terbuka, jangan di komplek perumahan ataupun yang banyak gedung-gedung atau banyak interferensinya seperti jaringan kabel telkom, kabel listrik. Itu sangat mengganggu pada sinyal yang dipancarkan oleh drone ini ke remote-nya. Oke. Dan satu lagi kelebihannya juga ini, asal dia masih hidup, saat terjatuh pada video sebelumnya masih bisa ditemukan sinyal pada WiFi-nya. Apabila kita koneksikan pada Android kita sebagai kendalinya, sinyal WiFi dari drone ini masih bisa ditangkap sekitar 20-an meter dari titik jatuh yang bisa kita lacak pada WiFi kita, WiFi di Android maksudnya. Nah itu kelebihannya, asal yang syarat drone masih nyala, lampu masih nyala. Kalau drone-nya mati, dari mana WiFi-nya bisa ketangkap. Nah jadi drone ini belum GPS. Untuk tombol RTH-nya kemarin sudah dicoba juga, belum saya ketemu fungsinya untuk apa. Ini cuma, apakah ini cuma hiasan? Nah, jadi saya sarankan hati-hati bermain drone ini, jangan terlalu tinggi dulu saat belajar. Nah jadi kembali ke teman-teman sekalian, layak atau tidaknya pembelian drone ini. Kalau untuk kita yang hobi di lapangan untuk melakukan pemetaan kegiatan seperti di tempat saya kerja, memang drone ini memang tidak layak saat kita pemetaan di lapangan, pemetaan lokasi dan sebagainya. Tapi kalau kita hanya untuk belajar, drone ini layak, karena dengan harga di bawah 1 jutaan dan di atas 500.000, drone sudah anteng, sudah enak seperti ini, stabilnya sudah teruji. Bisa ditonton pada video saya sebelumnya. Oh keren lah. Nah, saya tidak promosi, tapi memang faktanya itulah drone. Kembali ke kita masing-masing. Nah, saya rasa hanya itu yang bisa saya jawab, saya bahas dari pertanyaan teman tadi. Semoga bisa membantu keraguannya dalam membeli atau mencari drone ini, atau kawan yang lain, teman-teman yang lain juga ingin membeli, mencari drone seperti ini. Saya rasa hanya itu, semoga bisa membantu. Kurang lebih saya mohon maaf. Kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sukses YouTuber pemula.